Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara satu udara, sedulur sadayana, salam rahayu. Selamat berjumpa lagi di Mistik Kisantang. Pada kesempatan ini Mistik Kisantang ingin berbagi pandangan untuk kita mengambil pelajaran yang berhubungan dengan spiritual atau ngaji kesadaran. Karena kajian spiritual itu kajian tanpa batas, kebebasan spiritual. Oleh karena itu, buat kita yang berumat Islam harus berpedoman kepada rukun iman. Walaupun kita beriman kepada yang gaib, percaya ada kekuatan gaib, tapi kita punya rukun iman yang terutama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala sesuatu, Tuhan yang Maha Agung, agung, tinggi, luhur, tingginya tidak terbatas, lebarnya tidak terbatas. Itulah keagungan Allah. Maha agung, maha pencipta, maha menghancurkan. Makanya leluhur tanah Sunda dahulu meyakini bahwa ada kekuatan daya luhur yang luar biasa, yang mana daya positifnya itu adalah daya berupa tuah, daya negatifnya berupa tulah. Oleh karena itu Islam ada rukun imannya, maksudnya percaya dengan kekuatan gaib, kekuatan daya luhur yang terpuji, daya luhur malaikat yang senantiasa memuji kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa bertasbih. Kemudian dengan adanya malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mempunyai misi untuk mentransformasi kalam-kalam Allah yang suci itu, yang tujuannya untuk membimbing hawa nafsu kita. Makanya Islam itu ilmu selamat mengenal Allah sebagai Tuhan, ilmu selamat dari ajakan hawa nafsu yang sesat. Adanya pedomannya di Al-Quran yang secara garis besar pembeda antara hak dan yang batil, pembeda mana yang terpuji, mana yang tercela, pembeda mana yang bakal nganterin kita selamat dan mana yang bakal kita tersesat. Oleh karena itu tadi kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat yang memiliki daya luhur terpuji, dan di Al-Quran kita suruh pilih bagaimana caranya kita memuji Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita berakhlak terpuji, berhubungan kepada Allah dengan laku yang terpuji. Maksudnya begitu, biar rukun keimanan kita. Kemudian dengan adanya kitab Al-Quran, kitabnya para nabi dari zaman terdahulu hingga akhir zaman, semuanya menginduk kepada surat Al-Fatihah, yang pada intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak menutup kemungkinan leluhur-leluhur kita dulu menerima ajaran tauhid itu melalui para nabi yang diutus di Nusantara. Cuma bahasanya berbeda, tujuannya sama, untuk menjembarkan agama tauhid. Maka dari itu disusul beriman kepada para nabi dan rasul. Tujuannya kita harus meyakini sebelum kita mengenal tauhid, udah ada para pendahulu kita, leluhur kita dari golongan para nabi, pewaris para nabi, leluhur-leluhur kita. Makanya dalam budaya tanah Sunda itu ada istilah kita bertawasul kepada leluhur. Bukan menyembah, beda.
menyembah khusus kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Tapi tawasul kita menghargai keberadaan pendahulu-pendahulu kita yang sudah berbudi luhur, yang sudah berkesadaran terpuji, tertinggi, memuji kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum kita lahir. Sebagai pembuktian bahwa kita makhluk di bumi ini, makhluk rendah, makhluk banyak dosa. Tawasul itu pengakuan kita bahwa kita itu jangan sampai sombong dengan pemahaman keilmuan kita, ketauhidan kita belum seberapa dengan para pendahulu-pendahulu kita. Maka dari situ bertawasul kepada leluhur sebagaimana cabang nilai keimanan kita kepada para nabi, pada pewaris nabi yang leluhur-leluhur kita yang dulu mengajarkan tauhid. Oleh karena itu, mistik Kisantang mengikuti budaya spiritual tanah Sunda. Ada yang disebut Buana Luhur, Buana Mincung, tempat pendahulu-pendahulu kita, leluhur kita yang semasa hidupnya memang sudah bertauhid, sudah berbudi luhur, sudah berkesadaran terpuji memuji Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Taya. Karena sudah mengenal Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, sudah mulai kejati mulang kasal semasa hidupnya, maka keberadaannya naik ke Buana Luhur, tidak turun ke bumi di Buana Larangan. Nah, leluhur kita, pendahulu kita yang semasa hidupnya belum bisa mulai kejati mulang kasal, maka dia mengalami proses di alam Buana Larangan, alam bawah, bisa disebut alam barja di situ. Nah, disinilah pentingnya kita bertawasul kepada leluhur. Kita menghargai keberadaannya. Sebelum kita sudah ada pendahulu kita dari golongan para nabi, para aulia, para kesunanan, kewalian. Itu sebagai bentuk kerendahan diri kita, tawadhu kita, adab kita kepada leluhur dengan jalan tawasul. Karena keberadaan kemuliaannya, kita mah manusia yang masih bertubuh badan jasmani, tidak lebih, tidak kurang banyakkan dosanya, banyakkan hinanya. Makanya bertawasullah kepada leluhur kita, pendahulu kita. Kemudian beriman kepada hari akhir. Dan ini yang menjadi dilema, yang mana dalam ngaji kesadaran hari akhir, hari kebangkitan, hari kiamat itu tidak ada. Bukannya tidak ada. Buat orang yang ngaji kesadaran luhur terpuji, selagi ada yang memuji Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini, dunia tidak akan kiamat. Artinya bukan tidak meyakininya ada, tidak meyakini hari kehancuran, cuma meyakini tidak akan terjadi kiamat selagi di muka bumi ini banyak orang yang melaku budi luhur, kesadaran terpuji kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya leluhur kita bilang ajaran budi luhur itu adalah ajaran paku bumi, yang nanti apabila Allah hendak menghancurkan ini alam semesta, orang-orang yang bertauhid dimatikan dulu, baru beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Kalau sudah terbangun kesadaran, sudah bertauhid kepada Tuhan yang Maha Esa, udah tinggal ikuti aja alurnya, percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan bisa dipahami buat kalian yang sedang terjerumus atau menjalani pedang kajian spiritual. Hati-hati, beda kajian spiritual dengan supranatural. Spiritual itu kita kembali kepada natural, nanti di dalam natural itu ada kekuatan supernatural, yang mana itu juga kita harus mengikuti aturan-aturan kita punya ajaran agama Islam. Apabila yang terpuji, maka lakukanlah. Karena hakikatnya orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad yang terpuji, senang cinta sama perbuatan yang terpuji. Kagak ada rasa hasud, iri dengki, tidak ingin menebar kebencian. Jangan sampai nanti kita kayak lawannya malaikat apa aja iblis.
Dia tidak mau mengakui risalah kenabian. Kita harus berani mengakui bahwa ada kenabian, ada pewaris Nabi. Cinta sama ulama, mahabbah kepada para guru yang mengajarkan tentang risalah ketauhidan. Harus kita tanamkan mahabbah kita kepada para alim ulama pewaris para nabi, para pembawa syariat Islam. Kita harus mahabbah, berakhlak mulia. Inilah jati dirinya orang Sunda, berbudi pekerti yang luhur, yang harus kita jaga. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.